Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Regina Andriani dengan NIM 25020102056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis bisnis digital pada Halodoc. Pertama ada table of content, pengertian bisnis digital. Kedua ada transformasi bisnis digital. Ketiga ada analisis bisnis digital. Dan keempat usulan pengembangan bisnis digital. Sini saya akan menjelaskan pengertian bisnis digital dan perbedaannya dengan bisnis konvensional. Yang pertama, bisnis digital adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan model yang baru, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta mengoptimalkan operasional perusahaan. Dalam bisnis digital, teknologi bukan sekedar pendukung, melainkan inti dari sisi nilai atau value proposition perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan utama dengan bisnis konvensional. Yang pertama, aset dan infrastruktur. Bisnis konvensional bertumpu pada aset fisik seperti gedung, toko, dan stok fisik. Sedangkan bisnis digital bertumpu pada aset tidak berwujud seperti data, perangkat lunak, dan algoritma. Kedua, ada jangkauan. Bisnis konvensional terbatas oleh letak geografis dan jam operasional. Sementara bisnis digital bersifat global dan aktif 24 jam. Selanjutnya ada model dan komunikasi, yaitu bisnis konvensional bersifat satu arah atau terbatas, sedangkan bisnis digital menggunakan interaksi dua arah secara real time dan personal. Selanjutnya ada kecepatan adaptasi. Bisnis digital memiliki kemampuan untuk mengubah strategi secara cepat berdasarkan analisis data langsung, sementara bisnis konvensional cenderung lebih lambat karena struktur fisik yang kaku. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama ada versi digital dari bisnis non-digital, atau produk atau layanan fisik yang sepenuhnya diubah menjadi format digital. Contohnya, e-book menggantikan buku cetak, layanan streaming film yaitu menggantikan penyediaan DVD. Yang kedua ada fasilitator digital dari bisnis non-digital, yaitu platform digital yang berperan sebagai perantara atau penghubung agar bisnis konvensional dapat menjangkau konsumen secara digital, contohnya marketplace seperti Tokopedia atau platform pemesanan hotel. Ketiga ada bisnis digital hybrid, model bisnis yang mengintegrasikan pengalaman digital di awal proses pemesanan atau pembayaran. Namun penyelesaian layanannya melibatkan kehadiran fisik atau barang fisik, contohnya belanja bahan makanan online yang dikirim ke rumah. Selanjutnya ada jenis bisnis digital pada Halodoc. Halodoc merupakan model fasilitator digital dan bisnis digital hybrid. Yang pertama sebagai fasilitator. Halodoc menjadi platform perantara yang menghubungkan ribuan dokter, penyedia layanan jasa medis konvensional, dan apotek dengan pengguna. Tanpa Halodoc, dokter dan aspek tersebut tetap ada secara fisik. Namun, Halodoc memfasilitasi mereka agar bisa melayani secara daring. Kedua ada sebagai hybrid. Proses konsultasi dan pembayaran dilakukan secara digital melalui aplikasi. Namun pemenuhan kebutuhan medis seperti pengiriman obat ke alamat rumah atau pengambilan sampel darah untuk lab dilakukan melalui tindakan fisik di dunia nyata. Yang kedua ada analisis bisnis digital Halodoc. Halodoc merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani di bidang telekonsultasi kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2016 di Jakarta oleh Jonathan Suharta. Melalui Halodoc, orang dapat berbicara dengan dokter spesialis, membeli obat, serta melakukan pemeriksaan laboratorium lewat smartphone kapan saja, di mana saja, selama 24 jam. Tujuan Halodoc adalah Simplifying Healthcare, yakni memudahkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Keunggulan bisnis digital Halodoc yang pertama pasar tanpa batas, yaitu Halodoc menghapus batasan jarak. Pasien di pelosok daerah yang minim tenaga spesialis dapat berkonsultasi dengan dokter ahli di kota besar melalui telemedis. Selama tersedia akses internet, pasar Halodoc mencakup seluruh wilayah tanpa perlu membangun rumah sakit fisik di setiap kota. Yang kedua, potensi penghasilan, yaitu dengan model aset light, tidak memiliki rumah sakit atau apotek sendiri. Halodoc memiliki biaya tetap atau fixed cost yang jauh lebih rendah daripada jaringan rumah sakit fisik. Pendapatan diperoleh dari biaya layanan, komisi obat, dan kemitraan asuransi yang skalabilitasnya sangat tinggi seiring bertambahnya pengguna aplikasi. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi digital, yaitu Halodoc menggunakan big data untuk memetakan tren kesehatan di suatu wilayah dan AI chatbot untuk melakukan triage awal atau memilih tingkat kegawatan kondisi pasien. Di tahun 2026, pemanfaatan AI menggunakan diagnosis awal yang lebih akurat sebelum pasien berinteraksi dengan dokter manusia. Selanjutnya ada kualitas Halodoc. Kualitas layanan telemedis yang cepat, mudah, dan efisien berperan penting dalam mendorong keputusan pembelian konsumen. Halodoc sebagai platform telemedis mampu memberikan nilai tambah melalui kemudahan akses layanan kesehatan berbasis digital. Informasi yang diberikan Halodoc tersedia pada Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Selanjutnya ada testimoni dari pengguna Halodoc. Menurut Novianti Kurnianti, Halodoc sangat membantu sekali dan dibantu sampai semuanya tuntas, bagus banget pelayanannya. Kedua ada Desi Permatasari, Halodoc sangat membantu untuk konsultasi tanpa tatap muka. Jadi dapat disimpulkan Halodoc sangat membantu seluruh masyarakat Indonesia untuk konsultasi kesehatannya secara online dan fleksibel, bisa digunakan di mana saja selama 24 jam. Ketiga ada transformasi digital dan usulan pengembangan. Transformasi digital dapat dilakukan Halodoc melakukan transformasi dari sekedar aplikasi chat menjadi health ecosystem. Hal ini terlihat dari integrasi dengan sistem asuransi atau klaim otomatis, rekam medis digital yang terintegrasi di berbagai fasilitas kesehatan, hingga layanan drive-thru, vaksinisasi, dan tes kesehatan. Usulan pengembangannya yang pertama ada integrasi AI wearable atau menghubungkan aplikasi dengan perangkat wearable atau jam tangan pintar, penggunaan untuk memantau data vital atau detak jantung dan saturasi oksigen secara real time. Jika anomali sistem secara otomatis menawarkan konsultasi dokter secara proaktif atau preventif. Kedua ada visual AI analysis, yaitu mengembangkan fitur analisis gambar berbasis AI untuk memindai kondisi fisik luar seperti penyakit kulit atau luka. Gunanya untuk memberikan rekomendasi tindakan pertama dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang ketiga ada holographic consultation, yaitu memanfaatkan teknologi augmented reality atau holografi agar integrasi pasien dan dokter terasa lebih personal dan nyata dibanding dengan sekedar panggil video biasa. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini saya mengambil beberapa dari bisnis.com, KFID, CNN Indonesia, Halodoc Annual, Report, Kata Data, dan materi sesi 14. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.